Laporan Pratikum, Klasifikasi dan Neraca Curah Hujan, dosen pengampu Cisalmiati MPD PhD, Program Studi Agroteknologi, Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Aifa Atiazara dengan NIM 2502001. Latar belakang, curah hujan merupakan salah satu unsur iklim yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan, terutama dalam bidang pertanian, pengelolaan sumber daya air, dan lingkungan. Klasifikasi curah hujan diperlukan untuk mengetahui pola distribusi hujan pada suatu wilayah sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam penentuan musim tanam, pengelolaan irigasi, serta mitigasi bencana hidrometeorologi seperti banjir, kekeringan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa analisis curah hujan digunakan untuk mengetahui kondisi iklim suatu daerah berdasarkan intensitas dan sifat hujan yang terjadi. BMKG 2022. Pratikum klasifikasi curah hujan dan neraca air ini dilakukan agar mahasiswa dapat memahami cara menentukan klasifikasi curah hujan berdasarkan data iklim, serta menganalisis kondisi ketersediaan dan kebutuhan air pada suatu wilayah. Selain itu, pratikum ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam mengolah dan menginterpretasikan data curah hujan sebagai dasar pengelolaan sumber daya air dan perencanaan pertanian secara berkelanjutan. BMKG 2022. Tujuan pratikum untuk mengetahui cara mengklasifikasi curah hujan berdasarkan data iklim, menganalisis kondisi surplus dan defisit air melalui neraca curah hujan. Cara kerja. Yang pertama, menyiapkan data curah hujan bulanan Kota Denpasar dalam kurun waktu 10 tahun terakhir sebagai bahan pengamatan. Kedua, mengolah data curah hujan untuk memperoleh rata-rata curah hujan setiap bulan. Ketiga, mengidentifikasi kategori bulan kering, bulan lembab, dan bulan basah berdasarkan metode klasifikasi Alderman. Yang keempat, menentukan tipe iklim daerah Denpasar dari jumlah bulan basah yang terjadi secara berurutan. Yang kelima, melakukan perhitungan neraca air dengan membandingkan curah hujan P terhadap evapotranspirasi ET. Keenam, mengaji keadaan kelebihan air atau surplus maupun kekurangan air atau defisit dari hasil perhitungan neraca air. Yang ketujuh, menampilkan hasil analisis dalam bentuk grafik atau tabel untuk mempermudah pembacaan data. Yang ke-8, menyusun rekomendasi pola tanam yang cocok sesuai kondisi iklim dan neraca air di wilayah Denpasar. Terakhir, menyimpulkan hasil pratikum berdasarkan analisis klasifikasi curah hujan dan neraca air yang telah dilakukan. Hasil data 1.1 data curah hujan 10 tahun terakhir Kota Denpasar. Data curah hujan yang paling tertinggi terdapat pada bulan Januari dengan rata-rata 285 mm. 1.2 klasifikasi data curah hujan 10 tahun terakhir dari bulan Januari sampai Desember dengan keterangan BB atau bulan basah di atas 200 mm, BL atau bulan lembab dengan 100 sampai 200 mm, dan BK atau bulan kering di bawah 100 mm. Hasilnya yaitu bulan lembab terjadi pada bulan April dengan klasifikasi 108 mm. Bulan basah terjadi pada bulan Januari, Februari, Maret, November, dan Desember. Sedangkan bulan kering itu terjadi pada bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, dan Oktober. Berdasarkan klasifikasi Alderman Kota Denpasar, menurut Alderman dengan tipe C atau agak basah. Jadi, tanaman yang cocok untuk ditanam adalah padi dan palawija. 1.4 data curah hujan ET pada bulan Januari, Februari, November, dan Desember itu dengan kondisi surplus. Sedangkan dari bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, dan Oktober yaitu dengan kondisi defisit. Keterangan yaitu defisit yaitu kurang dari 100 mm per bulan, surplus lebih dari 150 mm per bulan, seimbang, CH sama dengan ET. 1.5 menentukan potensi defisit air, interpretasi. Hasil defisit yaitu Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, dan Oktober. Jadi, pada bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, dan Oktober disebabkan kurangnya curah hujan. 1.6 rekomendasi pola tanam. Pola tanam 1 tanpa irigasi teknis pada musim hujan, yaitu pada bulan Januari, Maret, November, Desember. Tanaman yang cocok yaitu padi, kangkung, dan jagung. Akhir musim hujan pada bulan April, tanaman yang cocok cabai, kacang tanah.
Musim kemarau pada bulan Mei, Oktober, tanaman yang cocok yaitu padi gogo dan bawang merah. Pola tanam 2 dengan irigasi baik pada musim hujan. Pada bulan Januari, Maret, November, Desember, tanaman yang cocok yaitu padi, jagung. Akhir musim hujan, bulan April, tanaman yang cocok, cabai, kacang hijau, sawi putih. Musim kemarau, pada bulan Mei sampai Oktober, bawang merah, mentimun, serai, dan kemangi. Pola tanam 3 atau tanaman alternatif. Pada musim hujan, bulan Januari, Maret, November, Desember, tanaman yang cocok yaitu padi sawah, kangkung, dan tomat. Akhir musim hujan, pada bulan April, yaitu kacang panjang, seledri. Musim kemarau, Mei sampai Oktober, tanaman yang cocok yaitu ubi jalar dan terong. Berdasarkan analisis data curah hujan 10 tahun terakhir Kota Denpasar, dapat disimpulkan bahwa Denpasar memiliki periode defisit pada bulan Maret sampai Oktober. Denpasar memiliki musim hujan pada bulan Januari, Februari, November, dan Desember. Berdasarkan klasifikasi Oldeman, wilayah Denpasar dengan tipe C atau agak basah. Terkait pola hujan tanam irigasi teknis pada musim hujan adalah padi dan jagung. Terkait pola hujan tanam irigasi baik pada musim hujan adalah padi sawah dan jagung. Terkait pola tanam alternatif pada musim hujan adalah padi sawah, kangkung, dan tomat. Pembahasan. Analisis curah hujan dilakukan menggunakan data curah hujan Kota Denpasar selama 10 tahun terakhir, yaitu pada tahun 2015 sampai 2024. Berdasarkan data tersebut, diperoleh rata-rata curah hujan bulanan yang menunjukkan adanya perbedaan intensitas hujan antara musim penghujan dan musim kemarau. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari sebesar 285 mm dan Februari sebesar 265 mm. Tingginya curah hujan pada awal tahun dipengaruhi oleh aktivitas angin muson barat yang membawa banyak uap air sehingga meningkatkan intensitas hujan di wilayah Denpasar. Selain itu, bulan November dan Desember juga memiliki curah hujan tinggi sehingga termasuk periode musim hujan. Curah hujan mulai mengalami penurunan pada bulan April dengan rata-rata 108 mm yang termasuk kategori bulan lembab. Selanjutnya, pada bulan Mei hingga Oktober terjadi penurunan curah hujan secara signifikan dengan nilai kurang dari 100 mm per bulan. Curah hujan terendah terjadi pada bulan Agustus, yaitu sebesar 48 mm. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa wilayah Denpasar mengalami musim kemarau yang cukup panjang pada pertengahan tahun. Rendahnya curah hujan pada periode tersebut dapat menyebabkan berkurangnya cadangan air tanah dan meningkatnya risiko kekeringan. Berdasarkan metode Oldeman, bulan Januari, Februari, Maret, November, dan Desember dikategorikan sebagai bulan basah karena memiliki curah hujan lebih dari 200 mm. Bulan April termasuk bulan lembab karena curah hujannya berada pada kisaran 100-200 mm. Sedangkan bulan Mei sampai Oktober termasuk bulan kering karena curah hujannya kurang dari 100 mm. Dari hasil klasifikasi tersebut, diperoleh bahwa Kota Denpasar memiliki 5 bulan basah berturut-turut sehingga termasuk tipe iklim C dengan karakteristik agak basah. Tipe iklim C menunjukkan bahwa wilayah Denpasar cukup mendukung kegiatan pertanian karena masih memiliki periode hujan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan air tanaman. Pada kondisi tersebut, tanaman pangan seperti padi dan palawijaya dapat tumbuh dengan baik terutama pada musim penghujan. Namun, pada musim kemarau diperoleh pengelolaan air yang baik agar tanaman tetap memperoleh suplai air yang cukup. Analisis neraca air dilakukan dengan membandingkan curah hujan dan evapotranspirasi. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa kondisi surplus air terjadi pada bulan Januari, Februari, November, dan Desember karena nilai curah hujan yang lebih besar dibandingkan evapotranspirasi. Surplus tertinggi terjadi pada bulan Januari sebesar 165 mm. Kondisi surplus menunjukkan bahwa ketersediaan air tanah pada periode tersebut cukup tinggi sehingga mendukung pertumbuhan tanaman dan pengisian cadangan air tanah. Berdasarkan hasil klasifikasi curah hujan dan neraca air, dapat disusun rekomendasi pola tanam yang sesuai untuk wilayah Denpasar. Pada lahan tanpa irigasi teknis, tanaman yang cocok dibudidayakan pada musim hujan adalah padi, kangkung, dan jagung karena kebutuhan airnya cukup tinggi. Pada akhir musim hujan, dapat ditanam cabai dan kacang tanah. Sedangkan pada musim kemarau, disarankan menanam padi, gogo, dan bawang merah yang lebih tahan terhadap kondisi kekeringan. Pada lahan dengan sistem irigasi yang baik, pola tanam dapat lebih bervariasi karena kebutuhan air tanaman dapat dipenuhi melalui irigasi. Tanaman seperti bawang merah, mentimun, serai, dan kemangi masih dapat dibudidayakan pada musim kemarau. Selain itu,
Tanaman alternatif seperti ubi jalar, tomat, terong juga dapat menjadi pilihan untuk meningkatkan produktivitas lahan pertanian. Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa Kota Denpasar memiliki pola curah hujan musiman yang cukup jelas, yaitu musim hujan pada awal dan akhir tahun serta musim kemarau pada pertengahan tahun. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya air dan penerapan pola tanam yang sesuai sangat penting untuk menjaga produktivitas pertanian dan mengurangi risiko kekeringan di wilayah Denpasar. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis, Kota Denpasar memiliki tipe iklim C menurut klasifikasi Elderman dengan karakteristik agak basah. Bulan basah terjadi pada Januari sampai Maret, serta November sampai Desember. Sedangkan bulan kering terjadi pada Mei sampai Oktober. Hasil neraca air menunjukkan kondisi surplus pada musim hujan dan defisit pada musim kemarau. Oleh karena itu, pengelolaan irigasi dan pola tanam yang sesuai diperlukan untuk mendukung produktivitas pertanian di Kota Denpasar.